Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada Bapak Hadi Mustafa sebagai pengurus NU awal hingga akhir ini, pertama sampai saat ini hati. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Iki tak panggil anak sekalian ya panjang ya anak, kalau sampai mungkin sulungannya rekan dari kaitan kan ya. Saya ucapkan terima kasih kesempatan pada malam hari ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, merupakan nostalgia. Saya dulu juga seperti sampai semua. Yang pertama kali mengajak saya di penuh juga Pak Hadi itu. Awal ini saya akan cerita dulu aja. Jadi ternyata banyak hal yang dapat saya ambil, yang dapat saya petik dari kegiatan IPENU. Saya dulu memang dari nol, dari apa itu di MTS Balong saya belum pernah mengenal IPENU. Kemudian baru di MAN 2 Diri baru diajak Pak Hadi, kemudian menjadi ikut elok bawah, menjadi pengurus kecamatan, apa itu sampai jadi ketua IPENU kecamatan sampai 2 periode, kemudian dari kabupaten dan seterusnya. Nah, pengalaman yang dapat saya petik dari mengikuti organisasi ini ternyata banyak. Kemudian ketika saya di MAN 2, karena saya pondoknya di tempatnya Gus Wat Anwar Iskandar yang berada di Jamsaren, bukan di Ngasinan Ronggo, dulu masih di Jamsaren. Pakai Anwar Iskandar itu adalah kiai yang pinter ngaji dan pinter ceramah, sehingga santri-santrinya itu terinspirasi untuk bagaimana menjadi seperti kiainya. Loh, saya dulu naik penuh belajar pidato pertama ini sama Kidul Haji Darno. Loh, saya itu di MTS nggak mengenal apa-apa, kemudian di MAN 2 disuruh melatih pramuka di SD saya sudah bingung. Kemudian ketika pulang itu naik belajar ngomongin yang lordam, belajar pertama ekonomi. Awalnya itu. Nah, ketika saya di IPENU, karena Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di sini ini ada 3. Temannya sampai itu ada 3. Yang pertama yang dari pelajar umum, yang kedua pelajar dari pondok, yang ketiga enek sing jaga sekolah, artinya tidak meneruskan, tidak melanjutkan. Ketiga-tiganya ini saling melengkapi. Ketika mengadakan kegiatan, ketika ada kegiatan seperti ini,
Kalau zaman saya dulu nek sing basike pondok pesantren kadang-kadang kelemahannya yang bahasa, karena pondok pesantren itu nggak mengenal EYD, itu nggak kenal ejaan yang disempurnakan itu nggak kenal, sehingga ketika buat surat itu kadang-kadang bahasanya murah marit sing bener nih sing sekolah umum. Ketika ada kegiatan makesta, kegiatan lakmut, ada kegiatan pondok Ramadan, teman-teman yang dari pondok pesantren yang isi. Jadi semuanya itu berguna, semuanya bermanfaat, semuanya akan digunakan. Saya ingat ketika saya mewakili kecamatan Kandat. Dulu Kandat ingin juga masih jadi Kandat. Satu-satunya peserta lomba pidato mewakili Kandat dari 16 orang, saya kebetulan menjadi ketua IPNU nomor 1 di Kabupaten. Di kabupaten juga begitu. Dari ketika itu 23 kecamatan juga begitu, mewakili Jawa Timur 10 besar. Ini semua berangkat dari IPNU, latihannya itu di IPNU. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, bagaimana karena ini sampai semua itu merupakan generasi muda, kita harapkan sampai semuanya itu memiliki peran yang penting, menyadari bahwa sampai semua ini adalah memiliki peran yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kalau ngomong secara global begitu, terutama penting dalam hal pembangunan masa depan. Katakanlah 15, 20 tahun yang akan datang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, nasib desa, nasib negara itu tergantung pada sampai semuanya. Makanya dalam kurun waktu saat ini, peran generasi muda, terutama adalah generasi saya ini ngarani generasi milenial. Generasi milenial. Jadi generasi milenial itu loh yang mencetuskan pertama itu justru orang Amerika, ahli sejarah dari Amerika. Tahu contoh? Makanya sekarang seorang guru, baik guru di SD, di SMP, di MTS, kalau sekarang peran guru itu hanya mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, itu nanti akan ditinggalkan oleh muridnya. Sekarang peran guru itu harus banyak memberi contoh, memberi tauladan, memberi akhlak. Karena kok nek pelajaran ini saiki klik nek ngene iki wis enek. Nggih mboten. Oleh karena itu, bagaimana peran generasi muda di saat masa seperti ini, lek ngarani era milenial. Sakjane sing diarani era ini adalah era di mana zaman mulai tahun kelahiran 80, 90, 2000 sampai sekarang. Cirinya apa? Cirinya adalah meningkatnya teknologi yang sangat pesat. Sampai semuanya sebagai perantara perubahan sosial, perubahan teknologi. Generasi muda sekarang itu sangat berperan sebagai agen perubahan, sebagai perantara perubahan. Wong ibumu sing gak ngerti HP, sing mana yo sampean. Ini lho carane nek dihubungi ngene lho. Saya sendiri juga begitu. Sing mana anakku malah
Ini berarti generasi muda sekarang itu bahkan teknologi menjadi gaya hidup. Nek zaman kumbien generasi muda nggawa rokok loro Surya karo jarum bangga. Ini rokok ini Surya jarum. Sekarang yang dibawa bukan itu. Sekarang ini ya, hampir semua yang ada di sini tidak ada yang tidak memiliki HP. Gini betul. Oleh karena itu pesan kita sebagai orang tua, bekali diri kita itu iman. Apa itu sabda Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin. Gitu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Nomor 3, awaladin sholihin yad'ulah. Ketika kita meninggal dunia, ketika anak Adam meninggal dunia, semuanya ditinggalkan, semuanya akan putus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nabi mengatakan begitu. Nabi bersabda seperti ini urut-urutannya itu ternyata kalau diamati memang benar. Kalau yang namanya sedekah itu tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, semuanya bisa sedekah. Tidak peduli muda, tidak peduli tua. Ini pengalaman. Saya punya teman. Ini masalah sedekah. Ketika sampai misalnya naik kendaraan, ada orang minta, nggak usah dipikir macam-macam. Sedekah itu manfaatnya besar. Salah satunya adalah menolak bala. Ada kisah. Saking ini tertera di dalam ada di dalam buku Fadilah Sedekah. Bukunya sekian. Itu kalau sampai baca di sana ada kisah seorang perempuan membawa anaknya. Ketika berjalan di di hutan, anaknya itu dibawa macan, dicangkram macan, dibawa lari. Kemudian ibunya itu nututi. Nah, ibunya itu membawa sepotong roti. Ketika mengejar anaknya, ketemu orang minta-minta. Begitu roti ini diberikan kepada orang minta-minta ini, si macan ini kembali melepaskan anaknya. Itu salah satu dari fadilahnya orang sedekah. Makanya sampai menghadapi ujian. Ini nyata. Saya punya teman anaknya masuk polisi. Ini ketompo ya. Ikhtiar bapaknya setiap hari Jumat itu memberi sedekah kepada anak yatim. Dilakukan selama 7 kali. Iki sedekahku, anakku sampai dolar ketompo ya nggih. Saya muni nggih. Alhamdulillah sampai hari ini juga diterima. Rasulullah SAW memberikan yang pertama sedekah. Ini latihan sejak muda. Orang kudu duit oke 500 koin 500-an atau itu adalah salah satu melatih sedekah. Itulah nanti iki ajarannya NU makanya. Makanya saya katakan ini adalah merupakan materinya orang NU, salah satunya adalah ini. Kenapa koin? Kenapa ini adalah diniati sedekah? Saya yakin jenengan ketika tuku bensin mesti enek susuk 500 sisihkan. Wis ora sama eling-eling, ora sama pikir.
diniati yang baik. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia, ini wong jenong kok di apa itu di pengarang masalah meninggal dunia. Karena sejak mudalah kita memperbanyak ilmu, nanti pasti akan getun. Kalau kita nanti sudah tua, ilmu kita ternyata kurang banyak. Saya itu pada waktu kelas 5 SD, kelas 5 MI, saya itu karena dulu pernah naik kelasnya itu gantungan. Kepala sekolahnya itu ngaturi bapak saya, Pak, putrane gantungan munggahe, ditambahi mocone dan belajarnya. Susah gak umum. Mergono bar sekolah mesti kontur jam 2 awan dibuka, diwarai moco, diwarai tajwid. Saya baru menyadari pentingnya tajwid aliyah. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat idhar, ikhfa, idgham, biguna, ikhlas, semua saya masih hafal sampai sekarang. Itu goro-goro ketika itu ayah saya mengajarkan. Saya di niat malah nggak pakai masuk, sing marahin bapakku malah masuk. Oh, ternyata benar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Saya itu ngapalne dungo hanya teluk lari disakiling dompet kok dingin kadang-kadang sampai beberapa bulan nggak hafal. Padahal ketika itu ngapalnya 5 hari ada sedino sama. Tapi kalau sudah seperti ini, gini badan. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang ketiga itu adalah ketika orang meninggal itu adalah anak yang soleh. Mulai sekarang belajarlah jadi anak yang soleh. Yang dimaksud di sini adalah mendoakan kepada kedua orang tua. Kalau setiap pada sholat Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Betapa senangnya baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah mati didoakan kepada anaknya yang seperti ini. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kalau pengen menjadi anak yang sukses, saya ingat pesan dari Kapolri kita. Ada 3 kata yang sampai hari ini saya cocok. Baik itu sampai menjadi pengurus, itu cocok sekali. Yang pertama kata itu adalah tolong. Jadi kalau ada kegiatan yang namanya organisasi itu unsurnya kan ada 3 atau 4. Kumpulan orang, 2 orang atau lebih. Yang kedua kerjasama. Iki pengurus kudu ngerti iki. Kumpulan 2 orang atau lebih kerjasama. Tanpa kerjasama berat. Jadi selama kita bekerja sama, ketika ada kegiatan, insya Allah prinsip organisasi kerjasama. Yang ketiga untuk mencapai tujuan. Nah, ini jelas. Jadi kalau unsur yang kedua ini tidak bisa dilaksanakan, ketika melaksanakan kegiatan itu kata yang pertama tolong. Mas tolong, Mbak tolong. Insya Allah akan tidak menyinggung perasaan. Itu sering saya gunakan di kantor desa maupun di masyarakat. Mbak, tolong nggih, pajake yang bayar. Betul tersinggung, gitu betul. Yang kedua, maaf. Mbak ngapunten nggih. Mbak ngapunten, nah, maaf. Kata-kata itu nanti akan sampai menjadi pengurus dengan anggotanya juga akan dihargai. Pengurus
anggota dengan pengurusnya juga merasa dihargai. Gitu betul? Nah, yang nomor 3, kata-kata yang ini juga diucapkan oleh Bapak apa itu Ada Majis ketika melantik anggota kepolisian juga begitu. Yang ketiga adalah kata-kata terima kasih, tolong, maaf, terima kasih. Mas, suwun nggih. Itu nanti sampai akan menjalin kerjasama antara pengurus dan anggota akan lebih mesra. Betul nggih? Anak-anak sekalian yang saya hormati, menghadapi apa yang disampaikan penyambut yang sebelumnya, generasi milenial menghadapi new normal, ada 2 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, peran generasi muda adalah sebagai contoh, sebagai teladan. Ini saya yakin, saya sangat berterima kasih nyapo. Ini timbangannya atas nama pribadi, atas nama desa, atas nama tokoh masyarakat, menyampaikan pesan ini penting. Kalau generasi muda ini akan menjadi contoh, menjadi tauladan dalam rangka sekarang ini masih adanya wabah COVID-19, menjadi contoh apa? Yang pertama adalah ya sakjane ini selama di desa kita itu aman, tidak pakai masker ya nggak apa-apa. Tapi kalau keluar diharapkan pakai masker. Toladannya itu. Yang kedua, toladan untuk selalu menjaga jarak. Jadi sama ini terlalu efek. Nah, tapi kita yakin karena kita itu tidak memasukkan dari orang luar, gitu. Kita tidak memasukkan dari orang luar kota. Kita husnudon saja bahwa kita itu adalah aman. Tapi ketika panjenengan semuanya nanti anak sekalian itu keluar, diharapkan tetap memakai protokol kesehatan. 3 yang diminta oleh desa, 3 yang diminimal, 3 yang diminta oleh pemerintah. Pakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan yang dimasuki oleh orang di luar, gitu. Jadi karena begini, kalau sampai menjadi contoh yang baik, itu sopo jane anak penuh, itu sopo jane anak IPB, itu akan menjaga nama baik, akan menjaga nama baik organisasi, akan menjaga nama baik keluarga, akan menjaga nama baik di desa. Nah, ini disampaikan seperti ini sangat bermanfaat karena desa mengumpul cah nom saat ini mungkin angel. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan yang emas, kesempatan yang baik untuk menyampaikan ini. Menghadapi era milenial yang seperti ini, kunci yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Sampai yang belajar di umum teruskan sampai setinggi-tingginya. Ojo sampai orang tua membiayai sekolah disia-siakan. Karena begini, ini pengalaman. Kalau sampai belajar sekolah di umum, baik di MI, SD, MTS, SMP, SMA Aliyah, perguruan tinggi, itu nanti akan berhubungan dengan kegiatan formal. Misalnya sing paling ndek, sing paling rendah sendiri. Saiki desa itu misalnya enek
membutuhkan anggota KPPS, anggota pemungutan suara. Iki tanggal 9 Desember yang pilihan bupati. Panitia pemilihan dulu mintanya itu ijazahnya STTA. Ini formal. Sampai dari situ aja misalnya nggak punya berarti tidak lolos. Kemarin ada pengisian perangkat minimal STTA. Gitu betul. Jadi kalau kita ngomong peningkatan kualitas, ini menjadi sekolah. Teman-teman, anak-anak sekali yang belajar di pondok, baik IPP, iso nek pondok yo ditutup nih sampai teko tamat alfiah. Seperti sini itu Kang Yudi Asrori. Kapan sampai tinggi bisa? Yang tidak sekolah tingkatkan keterampilan. Sampai nek pengen keterampilan nggak usah bingung-bingung. Di Kabupaten Kediri itu ditempati Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur yang berada di Pare. Sampai mencari info ke sana, pengen keterampilan apa saja. Zaman saiki nek gak duwe keterampilan ketinggalan. Loh, bocah lanang-lanang ki asine nek pengine cah wedok ya sing duwe keterampilan. Kalau teman-teman anak-anakku dari IPP yang mondok itu kita harapkan sampai tamat kewajiban pokoknya apa tuh? Kadang-kadang nggak semuanya. Neng pondok ini enek sing kadang-kadang nunggu rabi. Krono lek iki cah ning pondok nilai seneng. Gitu betul? Kan yo sampai tinggi jangan hanya sampai kriti itu masih kurang. Betul nggih? Jadi itu pengetahuan dipolitisan, jangan tanggung-tanggung. Yang kedua, menghadapi situasi zaman teknologi semakin cepat seperti ini, meningkatkan kualitas harus bekerja keras. Jadi ngeten nggih, ini pengalaman saya. Saya itu di kantor Desa Gawung itu termasuk baru dari yang terbaru. Yang terbaru 19 kemarin. Dari sebelumnya seperti Pak Loso, Pak Nasokin, Pak Agus itu sudah menjadi perangkat 9 tahun, hampir 10 tahun saya baru masuk. Tapi alhamdulillah, ketika saya masuk, alhamdulillah satu-satunya perangkat yang pernah menjadi pejabat kepala desa saya pernah 9 bulan. Saya menjadi kepala dusun, kemudian menjadi bendahara desa pernah selama 3 tahun. Itu semua tidak lain tidak bukan adalah ketika sampai diberi tugas, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh tanggung jawab, kerja keras. Orang akan menilai sendiri. Ketika kita ini karena kebiasaan. Ketika saya di kampus sudah begitu. Rehan, ini ada pengajuan kegiatan kerohanian Islam. Saya membuat proposal. Siap. Aku pada di 11. Di sini bersiap menurut. Begitu siap. Apa itu tekok konco-konco ini sinis biasa. Akhirnya iso kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Neng desa, neng lingkungan menurut. Prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Lek ning lingkungan bermanfaat contohnya. Nek sampai tingkah laku tondak nanduke apik.
dijaluk tulungan undang-undang. Wong ora sembarangan sukon dijaluk tulungan undang-undang. Karena apa? Wong biasanya dijaluk tulungan undang-undang mesti iso bosok. Saya masih ingat Pak Imam Sibawa itu ngendek saya. Ini. Pak Bawa, kula diutus Bapak kula panjenengan dipun aturi genduren mengke sonten. Asale kleru, jenengan kan genduren. Piye. Lho. Jadi sahnom nek panjang kleru gak usah gampang nesu. Dengan pertemuan seperti ini, mulai dari Kosombong Rejo sampai Dawung Kidul Dewi itu macam-macam, pendidikannya macam-macam, latar belakang ekonominya macam-macam, wataknya macam-macam. Itu menyadarkan kita perbedaan itu tidak menjadi penghalang. Gitu betul? Nek dielekne rasa gampang mesu. Ketika saya dielekne pas undang-undang saya matur masih ingat sampai hari ini. Panjenengan kan keduren teng kula ngrepake. Wong ngomong wong tuwek kan gitu. Kalau sampai berarti dijaluki tulungan oleh saya ini pena undang-undang kayak kertas gitu. Nah undang-undang saya gede HP ya gitu. Panjang wis jama. Yang terakhir saya akan menyampaikan hadis Nabi yang berkaitan dengan generasi muda. Di akhirat nanti ketika hari kiamat, ketika tidak ada naungan sama sekali, ada 7 orang yang akan dinaungi. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Naungan itu akan diberikan kepada 1 raja yang adil. Raja yang adil. Raja yang adil itu dalam arti walaupun toh itu keluarganya, walaupun toh itu anaknya, begitu harus dihukum. Makanya kalau sampai pernah belajar ilmu tata negara, lebih pendeknya PKN gitu aja, ada teori trias politika. Mengapa kekuasaan itu dibagi menjadi 3? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah dalam rangka apa? Biar adil. Yang membuat sendiri, yang melaksanakan sendiri, yang mengadili ada sendiri. Ketika seorang raja, aturannya sehingga raja sendiri, yang melaksanakan raja sendiri, yang menghakimi juga raja sendiri, kecenderungan adil adalah berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW nanti kalau ada raja yang adil mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajane sing ape tak sampaikan yang nomor 2. Siapa yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat? Yang nomor 2 adalah pemuda yang selalu giat beribadah. Nek salat subuh sih kapan aja badan. Nek sholat misa sering gitu. Pemuda yang giat beribadah nanti di akhirat, ketika di jamal akhir, ketika tidak ada naungan, salah satu yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemuda yang giat beribadah. Nomor 3, pesan yang saya sampaikan adalah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid, otomatis sholat berjamaah ada kata kunci. Nek iso dilaksanakan itu apik. Jadi ketika sampai sholat berjamaah, misalnya sholat zuhur
bar kuwi wiritan donga maring. Nek iso istiqomahne kata-kata iki sip niat ingsun ngenteni sholat jamaah ngasar. Wis muni ngono ae. Berarti semua kegiatannya sampean sampai menjelang sholat ngasar itu berarti tunggu sholat ngasar, sholat jamaah ngasar. Oleh bar maghrib ya ngono. Niat ingsun ngenteni sholat jamaah. Bar maghrib terus menunggu. Itu nanti akan hatinya terpaut untuk berjamaah. Ini muga-muga awake dhewe kabeh iki mendapatkan petunjuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyapo walaupun cedhek masjid, walaupun cedhek mushola, nek tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yo pangkah ora gelem jamaah. Walaupun apa jenenge spekere dikene dhuwure sampai 50 meter. Iya toh? Nek panggah ora oleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ya panggah ora jamaah. Sing asale spekere ning isor. Sing jamaah wong 7. Apa terus dikene ning dhuwur yang ngalane wong 50? Belum Mas? Masih. Itu hubungannya karo hidayah. Moga-moga ada oleh hidayah. Betul nggih? Orang yang menyayangi karena Allah. Jadi nek ana wong lanang padha lanange itu padha wedoke menyayangi karena Allah bukan karena harta. Pemane kok pisah ya karena Allah, pemane berkumpul ya karena Allah. Iso kan iki kira-kira. Biasanya kadang-kadang nek wayah koncone duwe rezeki oleh wes. Betul nggih. Nggih. Nomor 5 orang laki-laki iki penting iki. Jadi mau bisa mengatakan ini lah yang sulit itu. Laki-laki digoda seorang perempuan kaya yang hartawan, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang perempuan juga begitu. Seorang perempuan ketika digoda oleh seorang laki-laki yang kaya, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti orang yang akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama itu hati-hati. Kadang-kadang tangan ini kayak jagung. Kayak jagung. Jagung kadang-kadang sing jenenge krikil lho. Dihapusi jago jadi krikil. Dikirane jagung. Padahal kuwi krikil. Tibakno dihapusi gitu. Itu. Yang keenam, orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Gambarannya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lek sedekah tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Itu adalah salah satu orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan sama sekali. Yang terakhir, orang yang mengenal Allah dalam kesunyian. Jadi orang yang mengingat Allah dalam kesunyian kemudian menangis. Ini perlu latihan anak-anak sekalian. Orang sholat tahajud itu perlu latihan. Nek wis kulino sajane ora abot. Insya Allah iki HP saya itu setiap jam 2:40 mesti bunyi. Nanti alhamdulillah kita sudah terbiasa. Iki aku gak pamer ben menjadi contoh sampai semua. Betul nggih? Karena apa? Ini iki latihan. Perlu latihan, memang perlu latihan. Jadi anak saya sendiri itu kadang-kadang nek ngegorone hajat, ya engko bengi bukan.
tahajud magone arepe ngadepi ujian opo. Kudune ora aku njaluk pas enek hajat tok. Jarane tetep mana? Betul nggih? Terus sekalian, itu beberapa pesan, beberapa hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang afdol, kurang tepat apabila terlalu lama, terlalu panjang, nanti tidak mengena. Oleh karena itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.